Yusuf Maulana. Lagi-lagi ada covering dari Wawan Febrianto. Wasit Rian Nanda tidak melihatnya, ada sebuah pelanggaran tadi di posisinya. Persik Kediri ditahan imbang PSIS Semarang 1-1, di Brawijaya. Persik Kediri ditahan imbang 1-1 oleh tim tamu PSIS Semarang dalam laga pekan ke-10 kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023, di Stadion Brawijaya. Dalam laga tersebut, pertandingan berjalan cukup sengit dan kedua tim saling ngotot menyerang untuk menjebol gawang lawan. Namun, tim tamu unggul terlebih dulu pada menit ke-34 melalui gol dari gelandang lincah asal Jepang Taisei Marukawa. Mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut melakukan aksi individu, berlari dari sektor kanan dan melewati pemain belakang Persik Kediri Agil Munawar sebelum menyarankan gol. Gol tersebut membuat tim tamu unggul dan keunggulan 1-0 tersebut bertahan hingga turun minum. Tertinggal 1 gol, Persik Kediri berusaha menggempur pertahanan tim PSIS Semarang dan meningkatkan tempo permainan pada babak kedua. Beberapa kali Persik mendapat kesempatan menyamakan kedudukan namun gagal. Hingga kemudian Renan da Silva berhasil menyumbang gol untuk Persik di menit ke-70. Kedudukan imbang 1-1 tersebut bertahan hingga babak kedua selesai. Pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide mengakui pertandingan berjalan cukup ketat. Namun, ia berterima kasih dengan perjuangan para pemain sehingga tetap mendapat 1 poin. Tetap berterima kasih pada pemain yang telah berjuang dengan 1 poin hasil yang sekarang, kata Marcelo. Ia pun mengatakan, tempo permainan yang ketat membuatnya harus dengan cepat mengambil keputusan untuk mengganti pemain termasuk Flavio. Ia tidak bisa tampil 100% sebab mengalami cedera. Flavio cedera dan memang dia bermain tidak dalam kondisi 100%. Setelah babak pertama berakhir Flavio juga mengatakan tidak bisa bermain seperti biasanya. Akhirnya saya putuskan untuk melakukan penggantian pemain, kata Marcelo. Ia menambahkan, memberikan kesempatan pada seluruh pemain untuk bermain termasuk menurunkan Rangga Widiansyah yang belum turun bertanding. Sementara itu, Rangga mengatakan ia dengan teman-temannya meminta maaf karena hanya mendapatkan 1 poin saat bertanding di kandang sendiri. Namun, ke depan tim akan memperbaiki kesalahan sehingga bisa bertanding lebih optimal. Sementara itu, pelatih kepala PSIS Semarang Gilbert Agius mengakui lini pertahanan Persik memang kuat sehingga sulit ditembus. Sulit lawan Kediri, di home Kediri. Babak kedua punya kesempatan tapi inilah sepak bola, kata Gilbert. Dengan capaian ini, Persik berada di urutan ke-11 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan perolehan 12 poin, sedangkan PSIS Semarang berada di urutan ke-5 dengan 15 poin. Kontroversi handball Wawan Febrianto di kotak penalti. Kontroversi kembali terjadi pada lanjutan Liga 1 antara Persik Kediri vs PSIS Semarang. Wasit dituding mengabaikan handball pemain PSIS di kotak penalti. Potongan video rekaman insiden tersebut pun tersebar di media sosial. Pemain PSIS Wawan Febrianto yang terjatuh di kotak penalti tampak sengaja memegang bola. Wawan mungkin menduga wasit bakal memberikan pelanggaran usai dirinya terjatuh karena sempat berbenturan dengan pemain lawan. Wawan yang terjatuh kemudian memegang bola di kotak penalti. Namun, wasit tak menganggap itu sebagai pelanggaran sehingga Wawan bangkit dan membuang bola. Bola sempat berhasil dikuasai pemain Persik namun tak lama kemudian keluar lapangan. Sontak para pemain pun melakukan protes kepada wasit Rian Nanda Saputra. Selepas pertandingan, manajer Persik Kediri Muhammad Syahid Nur Ihsan menyoroti buruknya kepemimpinan wasit. Ia mencatat ada 3 pelanggaran yang diabaikan sang pengadil lapangan. Setidaknya ada 3 kejadian yang diabaikan oleh Rian Nanda Saputra di pertandingan tersebut dan sangat mempengaruhi jalannya pertandingan, kata Syahid. Ia menjelaskan, pertama, wasit membiarkan adanya handsball di dalam kotak penalti lawan pada menit 46 babak pertama yang dilakukan dengan sengaja oleh pemain PSIS Semarang dan seharusnya berbuah tendangan penalti bagi Persik Kediri. Ironisnya kejadian tersebut terjadi persis di depan wasit Rian Nanda Saputra, kata dia.
Kedua, kata dia, pada menit ke-60 wasit menganulir gol yang tercipta bagi Persik. Di dalam tayangan terlihat bola telah mengenai badan pemain terlebih dulu sebelum masuk ke gawang PSIS. Terakhir saat injury time babak kedua wasit kembali mengabaikan dan tidak memberikan pelanggaran bagi Persik Kediri setelah Riyadno Abioso dilanggar oleh lawan di dalam kotak penalti PSIS Semarang, kata dia. Ia menambahkan, protes resmi ini merupakan yang kedua kali di dua pertandingan terakhir Persik. Sebelumnya manajemen Persik juga memprotes keputusan wasit saat melawan Barito Putra di Stadion Demam Gelehman Martapura, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023.